Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ujang TV channel di sini, dan di video kali ini kita bakalan belajar bagaimana caranya untuk merakit komputer. Nah oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk merakit komputer, komponen apa aja yang dibutuhkan untuk merakit sebuah komputer, dan juga nanti bakal ada proses pemasangannya yang lainnya, dan juga ada beberapa tips yang bakal gue sampein ke kalian ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita ke videonya tanpa basa-basi ya. Tapi sebelum melanjutkan, buat kalian yang baru mampir ke Ujang TV channel ini, kalian bisa support Ujang TV channel ini dengan cara kalian klik tombol subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya biar kalian juga mendapatkan notifikasi setiap kali gue upload video baru. Oke teman-teman, langsung aja kita ke videonya. Let's check this out. Nah oke teman-teman, untuk dasarnya sendiri dalam perakitan komputer ini ada beberapa komponen yang harus kalian persiapkan ya teman-teman. Nah diantaranya untuk komponen utamanya yaitu di sini ada motherboard ya teman-teman. Ini motherboardnya, sesuaikan aja kebutuhannya dengan yang pengen kalian rakit ya teman-teman. Ini sebagai contoh aja, ini motherboard harganya 100 ribuan aja ya teman-teman, motherboard murah. Nah kemudian untuk di sini juga ada prosesor ya teman-teman. Oke, ini untuk prosesornya ya. Ini prosesornya dual core ya teman-teman. Nah kemudian di sini juga ada RAM. Ini namanya RAM ya. Ini RAM-nya DDR3. Biasanya untuk RAM juga menyesuaikan dengan motherboardnya, udah support DDR3, DDR4 ataupun DDR2 ya teman-teman. Begitu juga dengan prosesornya. Untuk prosesornya sendiri, kalau misalkan kalian rakit, minimal kalian harus tahu ya dari spesifikasi motherboardnya terlebih dahulu. Karena kalau misalkan kalian udah tahu spesifikasi dari motherboardnya, kalian juga bisa nentuin nih untuk prosesor apa yang cocok dan apa yang mau kalian pakai di motherboard ini ya teman-teman. Ini sih setahu gue ini support di quad core ya, core to quad. Ya, ini support di core to quad, tapi di sini adanya prosesor dual core, ya udah gua pakai dual core. Nah, di sini juga ada RAM. RAM juga menyesuaikan ya, seperti tadi gua bilang. Di sini ada serinya atau tipenya DDR3 ya, DDR3 karena memang motherboard ini DDR-nya DDR3. Untuk ukurannya juga menyesuaikan. Di sini ada ukuran 2 gigaan ya, 2 gigaan kali 2. Nanti setelah terinstall di motherboard ini, maka hasilnya adalah 4 giga untuk RAM-nya nantinya ya teman-teman. Nah, di sebelah sini ini ada heatsink atau kipas dari prosesor ini ya teman-teman. Fungsinya untuk mendinginkan prosesor yang memang kerjanya itu cukup berat sehingga dia mengeluarkan panas yang cukup panas, sehingga pasti butuh pendingin ini. Nah, untuk pendingin ini sendiri ya, untuk heatsink ini juga ada yang pakai apa namanya kayak radiator gitu ya, pakai coolant ya teman-teman. Nah, untuk sederhana dan murahnya ini biasanya kayak gini aja untuk untuk heatsinknya. Nah di sini juga ini ada VGA card. Kalau ini opsional ya teman-teman. Biasanya di beberapa motherboard itu udah ada VGA-nya. VGA onboard ya, VGA onboard. Ini untuk menampilkan gambar ke layar monitor ya teman-teman. Cuma biasanya ini difungsikan lebih kepada untuk grafis ya teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen ngedit foto, ngedit grafis kayak Corel Draw, ataupun juga untuk ngedit video, kalian wajib menggunakan VGA card. Ya, ini contohnya seperti ini ya VGA card-nya ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada SSD ya. Ini SSD. Kalau mungkin ada juga yang harddisk ya teman-teman. Karena di sini gua adanya SSD, makanya gua pakai SSD untuk proses install maksudnya. Proses rakit PC kali ini ya teman-teman. Nah, ini ada SSD. Kemudian untuk supply-nya atau untuk power atau untuk kelistrikannya di sini ada power supply ya teman-teman. Ya, ini power supply-nya bisa dilihat untuk spesifikasinya ada di sebelah sini ya teman-teman. 450 watt ya. Ini pokoknya untuk jenisnya itu banyak banget, untuk modelnya dan untuk ukurannya juga banyak. Nah, oke, mungkin teman-teman dasarnya untuk rakit komputer itu ini aja ya. Motherboard, power supply, ada prosesor, ada RAM, ada heatsink,
ada VGA card, dan juga untuk ini ada SSD ataupun juga hard disk. Nah, tentunya untuk ada baut-baut juga ya teman-teman. Kalau misalnya kalian beli biasanya dapat baut juga, dan ini juga ada kabel nanti buat ke SSD atau buat ke hard disk teman-teman. Nah, oke. Ini aja teman-teman yang harus kalian persiapkan kalau kalian pengen ngerakit PC. Nah, untuk selanjutnya nanti ada casing tentunya teman-teman ya. Ini casingnya bekas warnet aja udah nggak apa-apa, yang penting ada untuk mengimplementasikannya dari perakitan komputer kita kali ini ya teman-teman. Oke. Jadi langsung aja kita ke tahapan perakitan. Yuk, let's go. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita pasang di prosesornya untuk pertama ya teman-teman. Untuk pertama kita pasang prosesornya ya. Nah, untuk pasang prosesor biasanya di sini ada titik-titik kayak gini nih, ada segitiga ya. Ada segitiga, kemudian kalian cari di sini yang ada segitiganya. Mungkin langsung aja kita pasang. Biasakan kalau misalnya kalian bingung masangnya nih, ada kayak cowakan kayak gitu, akurin aja ya. Atau kalian juga bisa dengan melihat tanda ini. Oke, kita tutup. Oke, selanjutnya kita pasang heatsinknya teman-teman. Untuk heatsink kalian bisa pakai obeng untuk mengencangkan bautnya. Ada juga beberapa heatsink yang memang nggak pakai baut ya, dia cuma pakai kancing aja. Oke, udah terpasang ya teman-teman. Kemudian setelah itu ini ada, saya kebalik ya teman-teman. Oke, ini untuk kabel ke motherboardnya teman-teman, kalian buka. Oke, sampai segini ya. Oke, ini udah kita pasang untuk prosesor dan juga heatsinknya. Sebentar, kita rapihkan sebelah sini dulu ya. Oke, selanjutnya kita pasang untuk RAM-nya teman-teman. Ini RAM-nya gue ada 2 buah. Nah, untuk memasang RAM sendiri, ini ada untuk serinya kayak DDR2, DDR3, DDR4 atau DDR1 ya. Dia yang membedakannya salah satunya adalah di ini nih, tanda ini ya. Jadi untuk beberapa model DDR gitu, tentunya untuk ke motherboardnya pasti gak bakalan bisa masuk, karena memang tiap DDR ini beda-beda. Ya, misalkan ini DDR2, kita pasangkan DDR3 untuk RAM-nya itu gak bakalan bisa masuk. Oke, gua pasang ya. Nah, sedikit tips juga buat kalian yang memiliki yang pakai single RAM atau maksudnya pakai RAM 1, usahain kalian pasangnya di soket yang dekat dengan prosesornya ya, jangan yang kedua ini, yang pertama ini. Kalau misalkan kalian pakai 1 RAM, katanya sih performanya lebih bagus. Oke, ini udah terpasang ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita pasang ini ya. Pasang apa namanya? VGA card. Untuk VGA card biasanya ada di sini ya. Nah, kita pasang coba. Oke, kita geser. Oke, VGA card udah terpasang. Kemudian kita pasang kabel untuk SSD atau hard disk. Ini seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita colokkan. Di sini ada 4 ya. Kalian bebas pilih yang mana aja. Misalkan gue pakai yang kuning. Oke, ini udah terpasang ya.
Oke. Selanjutnya kita pasang untuk power supply-nya, teman-teman. Power supply-nya kita taruh sini aja. Bentar ya, agak ribet ya. Nah, untuk pin 24 masukkan di soket pin 24. Kemudian ini ada daya untuk prosesor 4 pin ya. Biasanya ada di dekat pan prosesor di sini. Nah, oke teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini ya untuk perakitannya. Nanti bakal kita coba langsung aja untuk memasukkannya ke ini ya, ke listrik, apakah bisa nyala atau enggak ya. Oke, jadi langsung aja kita pindahkan ya, jangan di keramik kayak gini ya teman-teman, karena ini jadi konduktor listrik bisa jadi nanti korslet. Oke, gua pindahin dulu ya. Nah, oke teman-teman, ini udah gua pindahin. Selanjutnya kita bakal pasang power ya ke si ini, dan juga kita bakal colokkan si VGA cardnya ini ya, maksudnya VGA-nya ke monitor ya, biar kita bisa ngecek apakah ini nyala atau enggak ya teman-teman. Oke, gua pasang dulu ya. Oke, ini udah terpasang ya teman-teman. Selanjutnya ini ada VGA ya, kabel VGA yang menuju ke monitor. Kita coba pasang. Nah, oke, selanjutnya kita coba untuk memasukkan kabel powernya. Ya, kita coba untuk menyalakannya. Ini udah muter ya. Nah, oke teman-teman, ini udah nyala ya teman-teman. Jadi berarti proses perakitan kita itu udah berhasil teman-teman. Nah, ini nggak kebaca harddisknya ya. Ini nggak bisa masuk ke Windows karena memang harddisknya belum gua colok power ya teman-teman ya. Jadi dia nggak mau masuk ke harddisk. Tapi walaupun ini kita udah masukin ke tombol ke soket power dari power supply ya teman-teman, biasanya ini nggak bakalan bisa karena memang belum diinstal Windows ya teman-teman. Nah, untuk itu selanjutnya proses selanjutnya dari perakitan PC ini adalah install ulang Windows ya. Untuk install ulang Windowsnya mungkin bakal gua pisah di video berikutnya karena memang durasi ini agak terlalu panjang ya untuk perakitan ini. Oke teman-teman, lanjut di part 2 ya. Oke teman-teman, itu dia adalah cara untuk merakit sebuah komputer ya teman-teman. Nah teman-teman, itu adalah part 1 bisa gue bilang, karena ada tahapan berikutnya setelah kita selesai proses perakitan komputer ini ya teman-teman. Untuk proses selanjutnya nanti di video berikutnya bakal gue tunjukin caranya bagaimana install ulang dan juga memasukkan komponennya atau part-partnya itu ke dalam casing CPU-nya ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini mungkin sampai di sini aja. Mohon maaf kalau misalkan ada beberapa kata-kata yang salah ataupun yang kurang dimengerti, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar. Gua Ik, freedom in your hand. Bye bye.